Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Haljinan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Ibu Hesti Kusumawati. Di mana tugasnya yaitu membuat video audio visual pembelajaran. Saya di sini yang akan mengangkat tema atau memilih topik tentang asesmen kurikulum merdeka, mengenai pengertian, tujuan, prinsip, teknik penulisan, dan juga jenis-jenis asesmen kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari asesmen kurikulum merdeka? Kata assessment berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu assessment, yang artinya penilaian. Jadi pengertian dari asesmen yaitu penilaian. Bisa disimpulkan begitu. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan. Apa sih tujuan asesmen kurikulum merdeka? Yang dimana saya sudah merangkumnya yang terdiri dari 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kepada guru mengenai gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi yang lebih rinci, mengenai kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memperlihatkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Jadi yang terakhir ini efektifkah tujuan pembelajaran yang sudah berlangsung seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip asesmen kurikulum merdeka. Yang dimana prinsip pertama yaitu asesmen dirancang sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Maksudnya dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Kemudian prinsip yang kedua yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teknik penilaian asesmen kurikulum merdeka. Di mana teknik penilaian tentang asesmen kurikulum merdeka ini terdapat 7 jenis teknik penilaian. Yang pertama yaitu observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan juga portofolio. Observasi, apa sih teknik penilaian dimaksud observasi? Yang dimana observasi di sini dapat difokuskan untuk semua peserta didik dan dapat dilakukan secara rutin seperti itu. Kemudian teknik penulisan yang kedua yaitu kinerja. Kinerja di sini yaitu asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, proyek, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud teknik penilaian kinerja yaitu yang berkaitan dengan tugas berupa praktik, menghasilkan produk, proyek, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya teknik penilaian yang berupa proyek. Maksudnya proyek di sini yaitu kegiatan penilaian tersebut kegiatan pencapaian terhadap suatu target. Jadi jika pendidik menargetkan suatu hasil, maka kegiatan pencapaian tersebut masuk ke dalam teknik penilaian proyek. Kemudian selanjutnya itu tes tertulis. Tes tertulis di sini untuk mengukur kemampuan peserta didik. Jadi untuk mengukur kemampuan didik di sini maksudnya bisa diberikan uraian yang berupa
tulisan seperti itu, tes tulis. Kemudian teknik penilaian selanjutnya yaitu tes lisan. Maksud dari tes lisan di sini yaitu menuntut peserta didik menjawab secara lisan. Jadi langsung face to face antara pendidik dan juga peserta didik. Selanjutnya itu penugasan. Tidak asing tentang penugasan ya. Pastinya penugasan di sini masuk dalam bisa dikatakan pemberian tugas kepada peserta didik. Dan teknik penilaian yang ketiga itu portofolio. Di mana portofolio di sini itu kumpulan dokumen tentang hasil pencapaian atau penilaian. Poin selanjutnya tentang jenis-jenis jenis-jenis asesmen kurikulum, yang dimana yang pertama itu formatif dan kedua sumatif. Jenis-jenis formatif di sini itu tentang penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik, flashback kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Dan yang kedua itu sumatif. Apa sih sumatif di sini? Yang dimana sumatif dalam artian penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan itulah mengapa asesmen ini atau asesmen sumatif ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum